Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisami. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 204 ini, untuk mempermudah dalam pembahasan, maka setidaknya kita bisa membagi dalam beberapa jumlah atau kalimat yang sempurna ini. Ya, di mana ada jumlah ismiyah seperti yang disampaikan di awal di sini, yaitu wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Kemudian ada juga jumlah fi'liyah seperti wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan yang ketiga ada jumlah ismiyah, jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim yang komponen utamanya adalah mubtada dan khobar, yakni wa huwa aladdul khisami, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Baiklah, kita mulai dari jumlah yang pertama, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu. Tentu kenapa kita pisah ada warna kuning dan putih ini, tentu kita punya maksud ya, karena kita sudah pernah mempelajari sebelumnya bahwa jumlah ismiyah yang diawali dengan syibhul jumlah, baik jar majrur maupun dzaraf, apakah dzaraf zaman maupun dzaraf makan, apakah kata keterangan waktu maupun kata keterangan tempat, ya sekali lagi sebagai syibhul jumlah di awal kalimat dalam jumlah ismiyah, maka dia muta'alik memiliki keterkaitan makna dengan khobar muqaddam, atau dalam bahasa singkatnya itulah syibhul jumlah, itulah sebagai khobar muqaddam. Jadi minan nasi ini merupakan khobar muqaddam, sedangkan may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, ya man di sini tentu sebagai mubtada muakhar, ya posisi yang awalan tetapi posisinya diakhirkan, ya awalan tapi diakhirkan. Memang cukup menarik membahas ini, dan mari kita bahas satu persatu kalimat yang pertama ini, wa minan nasi, ya wa minan nasi, dan di antara manusia. Wa di sini wawu athof, min ini merupakan huruf jar, artinya di, dari atau di antara dalam hal ini, sedangkan an-nasi adalah merupakan isim yang majrur karena didahului oleh min. Tanda jarnya karena dia adalah jamak taksir, maka harokat kasroh di bagian akhirnya. Minan nasi sekali lagi susunan jar majrur, tentu dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna dengan apa? Khobar muqaddam yang dihilangkan. Bahasa singkatnya sekali lagi kita sampaikan karena kita sedang belajar nahwu shorof dasar, inilah sebagai khobar muqaddam. Khobar penjelas tetapi posisinya diawalkan, tentu ini sudah sering kita bahas. Berikutnya may yu'jibuka qawluhu, ya di sini man yu'jibuka qawluhu. Di sini bisa kita terjemahkan orang yang ucapannya menarik hatimu. Ya, memang posisinya kalau kita perhatikan agak unik ya, antara terjemah ya, di mana kuning dengan kuning ya, man orang yang, yu'jibuka menarik hatimu ya sama putih ini, sedangkan qauluhu ucapannya. Karena kita ingat ya, di sini tentu kenapa pembagian warna ini punya makna tertentu, di mana man ini merupakan isim mausul. Isim mausul yang dimana dia berada setelah syibhul jumlah, maka dia sebagai mubtada muakhar.
tetapi dia isim mausul ya. Isim mausul tentu membutuhkan silah mausul. Silah mausulnya kebetulan di sini bisa kita lihat ada fi'il yu'jibu ya. Di sini terlihat ya. Yu'jibu ini merupakan fi'il atau kata kerja. Ka di sini merupakan maf'ul bih yang posisinya sebelum fa'il. Qauluhu inilah fa'il atau pelakunya. Dalam hal ini orang yang ucapannya ya, yang jadi yang fokusnya sebagai utama di sini subjeknya atau pelakunya adalah ucapannya. Jadi orang yang ucapannya yu'jibuka menarikmu ya, menarik hatimu. Ya, jadi man sekali lagi isim mausul, dia mubtada muakhar, yu'jibuka silah mausul. Di mana yu'jibuka, yu'jibu ini merupakan fi'il mudhari ya, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Diawali di sini salah satu cirinya adalah huruf mudhari'ah berupa ya. Sedangkan kaf di sini ya, ini kaf ini merupakan maf'ul bih. Dia adalah objek ya. Jadi menarik siapa? Menarik hatimu. Siapakah yang menariknya? Maka di sini qaulu ya. Qaulu merupakan fa'il. Di sini fa'ilnya muakhor ya. Posisinya diletakkan setelah kaf yang merupakan maf'ul bihnya. Jadi posisinya dia fa'il yang muakhor. Qaulu, kenapa kemudian harokatnya adalah dhamma? Sekali lagi karena fa'il masuk dalam marfu'atul asma, tanda rofa'nya adalah dhammah di sana, sedangkan alha di sini merupakan mudhofun ilaih ya. Jadi di sini man orang yang yu'jibuka menarik hatimu, apa yang menariknya adalah qauluhu ucapannya ya. Sekali lagi yu'jibuka qauluhu ini merupakan silah mausul anak kalimat dari man. Kalau kita perhatikan maka yu'jibu merupakan fi'il mudhari. Kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah a'jaba, yu'jibu, i'jaban, mu'jibun, mu'jabun, a'jib, la tu'jib. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, yu'jibu, yu'jibani, yu'jibuna, tu'jibu, tu'jibani, yu'jibna, tu'jibu, tu'jibani, tu'jibuna, tu'jibina, tu'jibani, tu'jibna, u'jibu, nu'jibu. Di sini yu'jibu merupakan fi'il mudhari dengan fa'il pelakunya adalah huwa atau dia. Berikutnya adalah fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia atau tentang kehidupan dunia. Ini merupakan susunan jar majrur, fi merupakan huruf jar artinya di atau terkait atau tentang, al hayati ini merupakan kehidupan ya. Tentu saja fil hayati ini susunan jar majrur, dia muta'alik dengan fi'il sebelumnya yakni yu'jibu ya, fi'ilnya itu. Jadi apa yang menarik, telah menarik ya, yang telah menarik itu adalah kehidupan dunia. Ya, al-hayati, kenapa harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia isim yang majrur karena didahului oleh fi. Sedangkan ad-dunya, ad-dunya ini merupakan sifatnya dari al-hayati ya, sama-sama ma'rifat ya. Tentu saja ad-dunya tapi dia ngikut karena sebagai sifat ya, tentu kita bicara tentang naat man'ut, maka dia tabi, dia ngikut dengan al-hayati. Cuma saja al-hayati ini harokat akhirnya adalah kasroh, sedangkan ad-dunya ya, kalau al-hayati itu zohiroh ya, terlihat gitu, secara zohir itu terlihat, di sini adalah kasroh, sedangkan ad-dunya itu harokat akhirnya itu muqaddaroh, hanya diperkirakan saja ya, tetap dibaca dunya ya, ini tidak kasrohnya tidak terlihat di sana.
Berikutnya adalah jumlah yang kedua. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi. Ya, dan dipersaksikannya kepada Allah kebenaran isi hatinya. Wa yushhidullaha, ya tentu ini merupakan ya susunan fiil, fa'il dan maf'ul bihnya. Wa di sini wawu istinafiyah menunjukkan bahwa ini adalah sebuah awalan kalimat yang baru, sedangkan yushidu tentu ini merupakan fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, ditandai dengan huruf mudhari'ah berupa ya di sana, ya, dan fa'il atau pelakunya adalah huwa atau dia, ya. Dan Allah ini merupakan maf'ul bih, ya, lafzul jalalah sebagai maf'ul bih atau objeknya, sehingga harokat akhirnya adalah fathah. Wa yushhidullaha, dan dia mempersaksikannya kepada Allah Ta'ala. Yushhidu fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Kita bisa mentasrifnya secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahinya dari ashhada, yushhidu, ishhadan, mushhidun, mushhadun, ashhid, la tushhid. Jadi sama seperti tadi yang sudah kita sampaikan, wazannya sama. Af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun, af'il la tuf'il, ya. Sehingga dengan wazan yang sama, hanya saja mauzunnya berbeda. Yang sekarang adalah ashhada yushhidu ishhadan, mushhidun mushhadun, ashhid la tushhid. Dan kita juga bisa mentasrif dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu yushhidu yushhidani yushhiduna tushhidu tushhidani yushhidna tushhidu tushhidani tushhiduna tushhidina tushhidani tushhidna ushhidu nushhidu, begitu ya. Di sini yushhidu merupakan fi'il mudhari' dengan fa'il atau pelakunya huwa, ya, dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Alama, atas apa yang, ya, ini merupakan susunan jar majrur, di mana ala merupakan huruf jar dan maknya kebetulan isim mausul, ya, di mana tentu dia mabni tetap fi mahalli jar, mahalnya adalah jar, ya, karena didahului oleh ala, ya. Susunan jar majrur ini tentu muta'alik, memiliki keterkaitan makna dengan fiilnya, dalam hal ini adalah yushhidu. Berikutnya adalah, ya, kalau kita tadi sampaikan ma sebagai isim mausul, maka dia membutuhkan silah mausulnya. Ya, apa yang dimaksud ada fi qalbihi, apa yang ada di dalam hatinya, ya, maksudnya kebenaran isi hatinya. Ya, ma apa-apa yang di dalam hatinya. Fi qalbihi, fi qalbi merupakan susunan jar majrur, fi huruf jar, qalbi adalah isim yang majrur karena didahului fi. Sedangkan alha kita baca hi di sini merupakan mudhofun ilaih karena qalbihi, hati siapa? Hatinya. Ini merupakan idhofah, qalbi mudhof, alha mudhofun ilaih. Dan inilah fi qalbihi, ya, bisa disampaikan di sini merupakan, ya, karena ini adalah susunan jar majrur, tentu dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna dengan apa yang belum muncul. Yang belum muncul adalah silah mausulnya. Nah, silah mausulnya muta'alik dengan syibhul jumlah susunan jar majrur ini. Secara ringkas bisa kita katakan, kalau ditanya mana silah mausulnya, inilah silah mausulnya fi qalbihi. Meskipun secara kaidah sesungguhnya silah mausulnya itu tidak ada, dan yang ada adalah syibhul jumlah yang muta'alik, memiliki keterkaitan makna dengan silah mausul yang dimaksud. Dan jumlah yang terakhir adalah wa huwa aladul khisami.
Padahal dia adalah penentang yang paling keras. Ini merupakan susunan jumlah ismiyah yang mafhum biasa kita pelajari, di mana ada mubtada karena dia merupakan isim yang ma'rifat. Isim domir kan termasuk isim yang ma'rifat. Posisinya di awal kalimat maka dia sebagai mubtada, sedangkan sisanya berikutnya ini adalah merupakan khobar atau mutimul jumlah yang kebetulan khobarnya ghairu mufrad, bukan tunggal tapi ada minimal di sini 2 kalimat atau 2 kata. Ya, apa itu? Tentu tadi wahwa, padahal dia. Kenapa diterjemahkan padahal? Karena di sini wa sebagai wawu haliyah yang menunjukkan sebuah keadaan, ya, diterjemahkan padahal. Huwa tentu artinya dia sebagai mubtada atau awalan, di mana dia sebagai isim yang ma'rifat jatuh di awal jumlah ismiyah. Sedangkan aladdu artinya yang paling keras, ya, ini merupakan khobarnya. Khobar masuk dalam marfu'atul asma sehingga tanda rofanya adalah dhammah di bagian akhirnya. Lalu bagaimana dengan al-khisami? Al-khisami merupakan mudhofun ilaih, ya. Jadi ini susunan idhofah, ya. 2 kata ini merupakan susunan idhofah tumpukan yang memiliki satu makna, yakni penentang yang keras, ya. Al-khisami ini artinya penentang, aladdu yang paling keras. Ya, di sini merupakan jumlah haliyah atau menunjukkan sebuah keadaan atau situasi. Sehingga secara ringkas bisa kita katakan, bisa sampaikan ketika Allah berfirman, wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Wa huwa aladul khisami, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.